Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode 149. Kita akan sama-sama mengkaji tentang hewan-hewan misterius yang ada di dalam Alkitab. Kita akan bandingkan dengan kitab-kitab yang lain yang ada sejamannya. Kemudian kita juga akan pakai sedikit-sedikit metodologi cerita ala Nietzsche. Jadi Nietzsche itu kalau cerita dalam filsafatnya itu kan ngaco ke sana ke sini antara logika, fakta, kenyataan, mitos, semuanya dicampur baurkan, disatukan. Sekarang kita juga akan pakai tema itu karena saya kangen sekali untuk membahas filsafat, tapi baru mungkin minggu depan akan dibahas filsafatnya ya. Nah, Baraya, kita kembali. Alkitab itu terlepas ada begitu banyak kontroversi di dalamnya, terlepas banyak sekali pihak yang meragukan keotentikannya, ada memori-memori di masa lalu yang tersimpan di situ dan layak kita pelajari untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil peringatan, untuk mengambil ilmu pengetahuan di sana. Nah, di sini kita misalkan menemukan ada Leviathan, kemudian ada Behemoth, kemudian ada Zeus. Ini adalah hewan-hewan yang diidentifikasi tidak ada di zaman sekarang atau ada di zaman sekarang, tetapi dengan penggambaran yang sangat berbeda. Orang-orang skeptis dengan mudah bilang bahwa itu makan mitos, itu bohong, itu alegori, itu metafora belaka, tidak ada hewan yang seperti itu gitu. Tetapi kan tidak semudah itu penjelasannya. Kalau itu tercatat dan itu pencatatnya ada di masa lampau, maka kita harus mulai berpikir jangan-jangan memang ada sesuatu di sana. Dan sama seperti Nietzsche tadi, kita bukan akan memberikan pengetahuan, kita akan menikmati sensasi kebingungan. Semoga. Jadi kalau Baraya sekarang dapat pencerahan, Baraya gagal nonton video ini. Tapi kalau Baraya berhasil bingung di video ini, berarti Baraya punya bakat untuk jadi filosof. Yuk kita mulai. Yang pertama kita akan bahas adalah Leviathan atau Lewiathan atau Leviathan atau Leviathan. Itu semua adalah hewan yang disebut setidak-tidaknya dalam 5 tempat di Perjanjian Lama. Tidak ada kaitannya dengan Hobbes dalam filsafat politiknya, tetapi ini benar-benar hewan yang disebutkan. Misalkan di dalam Yesaya itu dikatakan bahwa hewan ini adalah hewan yang sangat buas, yang sangat jahat, yang tanduknya bla 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 bla, yang kemudian akan dihancurkan oleh Tuhan dengan pedangnya yang sangat keras di akhir zaman. Di Wahyu 13 juga hewan yang dimaksud mungkin yang ada hujat 666 juga mungkin aja merujuk pada Leviathan walaupun tidak disebutkan demikian. Yang jelas di antara semua penggambaran Alkitab tentang Leviathan itu digambarkan bahwa makhluk yang dimaksud itu hidup di air, ukurannya sangat besar. Ketika kita lepas dari penggambaran Alkitab yang itu, kemudian misalkan kita pindah kepada mistikus-mistikus Yahudi di pertengahan atau di awal abad Masehi, kita akan menemukan penggambaran Leviathan yang jauh lebih bombastis dan jauh lebih mengerikan. Misalkan disebutkan bahwa Leviathan itu adalah panjangnya sekitar 300 mil. Itu berarti dari Bandung ke Rembang. Jadi Baraya, kita pernah bahas di episode yang lalu itu, yang saya berenang-renang di laut, itu laut yang dimaksud itu adalah lautan di Rembang. Jadi mungkin yang saya lihat makhluk itu adalah Leviathan. Bercanda. Tapi Leviathan itu memang digambarkan seperti itu. Atau dalam penggambaran Yahudi yang lain, misalkan di kitab Henokh itu digambarkan bahwa sungai Jordan itu mengalir ke mulutnya. Mungkin penggambaran yang disebut di kitab Henokh ini terkait dengan mitologi juga yang berkembang di Mesir kuno dan di Inggris. Di Inggris kita kenal dengan Hellmouth. Jadi neraka itu digambarkan sebagai mulut besar yang menganga siapapun masuk ke situ. Mulut hewan tertentu. Begitupun di Mesir kuno. Kalau Baraya misalkan buka hadis-hadis yang doif, hadis-hadis yang tidak semuanya sahih, digambarkan bahwa neraka di dalam agama Islam juga digambarkan bentuknya wadah, tetapi memiliki begitu banyak kepala, lengkap dengan gigi, mata, dan lain-lain. Dan balik ke kitab Yahudi tadi, digambarkan bahwa Leviathan itu makan paus tiap hari. Satu hari satu paus. Baraya pernah tahu cerita ikan nun ya. Kalau dalam Islam itu ikan nun, tapi di dalam Alkitab tidak disebutkan namanya. Ikan yang memangsa Yunus atau Jonah itu selama sekian hari. Nah, itu ikan itu pernah diuber-uber sama Leviathan. Tapi nggak kena. Penggambaran yang lain disebutkan bahwa Leviathan itu memiliki pancaran mata yang sangat terang benderang. Jadi di laut itu, kalau kita ada di permukaan laut, kemudian kita lihat ke kedalaman laut, kadang-kadang di kedalaman laut itu muncul cahaya-cahaya aneh. Nah, itu adalah mata Leviathan. Seorang rabi Yahudi pernah suatu kali berlayar malam-malam di lautan. Ya, ia berlayar di lautan.
Dia kemudian melihat cahaya yang terang benderang entah dari mana. Dia langsung berlutut minta tolong pada Tuhan. Tuhan, selamatkan aku dari Leviathan. Kita bisa aja berspekulasi bahwa yang dilihat itu adalah UFO gitu, atau Nyi Roro Kidul gitu, atau Flying Dutchman yang di SpongeBob, apapun itu. Tapi dijelaskan ketika Rabi Yahudi melihat cahaya yang terang benderang di kegelapan malam di tengah laut, dia langsung berdoa bahwa itu adalah mata Leviathan. Berarti sebenarnya begini, kalau kita memang mau kritis, sebenarnya ada banyak kitab-kitab terdahulu di sekitaran Timur Tengah yang memang menceritakan tentang makhluk laut yang sangat besar dan itu menjadi musuh bebuyutan bagi dewa-dewa tertinggi. Ini adalah fenomena yang umum. Pernah kita bahas di episode yang tentang pelayaran bahari itu, bahwa orang-orang di zaman dulu sering punya mitologi atau kosmologi yang menggambarkan bahwa puncak dunia itu adalah tempat para dewa dan dasar dunia itu adalah tempat para iblis. Karena itu penggambaran tentang naga laut atau makhluk laut yang menjadi musuh bebuyutan bagi dewa-dewa itu ada di mana-mana. Di India misalkan kita pernah ketemu dengan cerita Dewa Indra waktu bertarung dengan Writa, yang itu adalah seorang naga ya, seekor naga besar. Kemudian di Enuma Enlil atau Epic Gilgamesh itu diceritakan tentang Marduk atau Ninurta yang berantem dengan makhluk berkepala 7. Atau di negara-negara Skandinavia kita juga kenal bahwa di Ragnarok di ujung zaman ini akan terjadi pertempuran yang sangat luar biasa, yang epik antara Thor dengan Jormungandr, seekor ular yang sedemikian besar sampai dia melilit Midgard atau bumi. Jadi bumi itu dikelilingi sama si ular itu saking besarnya, dan itu akan dibunuh oleh Thor nanti di akhir zaman. Sama seperti yang diceritakan di dalam Alkitab juga, misalkan di Yesaya diceritakan bahwa Tuhan itu di akhir zaman akan membunuh si Leviathan. Tetapi di luar itu, akademisi-akademisi Kristen di tahun 1700-an, 1800-an menganggap bahwa Leviathan tidak berarti makhluk besar yang benar-benar nyata ada dalam kehidupan. Dia adalah iblis. Selesai. Jadi dia adalah temannya Lucifer. Jadi kalau kita misalkan buka karya Thomas Aquinas terkait dengan Leviathan, dia sebut bahwa Leviathan itu adalah setan yang menggambarkan salah satu sifat atau sisi buruk manusia. Interpretasi Thomas Aquinas ini kemudian juga diterima oleh orang-orang gereja setan. Jadi Baraya pernah baca Bible setan? Nah, di situ digambarkan bahwa dunia ini dikelilingi sama 4 arah mata angin, dan 4 arah mata angin itu dikuasai oleh satu di antara 4 pangeran neraka. Lucifer, Leviathan, Belial, sama Satan. Nah, yang Lucifer ini menguasai angin dan ada di utara, sedangkan Leviathan itu menguasai arah barat dan elemennya adalah air. Jadi ini sebenarnya juga terkait dengan legenda di masa lampau orang-orang Eropa. Baraya kan tahu ya, orang-orang Eropa itu sempat tidak mau menjelajah dunia karena takut, karena menganggap dunia itu datar, dan kemudian kalau sampai ujungnya nanti sampai ke jurang tanpa dasar begitu. Nah, sebelum bertemu itu maka mereka akan bertemu dengan naga-naga laut raksasa. Nah, naga-naga laut yang dimaksud itu adalah Leviathan. Sehingga para pelayar Eropa tidak mau main ke laut terlalu jauh, kecuali kalau mainnya di Mediterania. Mereka tidak tahu bahwa penafsiran Yahudi justru menyebut bahwa Leviathan tinggalnya di laut Mediterania itu. Ya, tapi ya balik lagi ke dunia sekarang lah. Kalau kita tidak ngambil mitologi-mitologi, kalau kita ngambil teks langsung di dalam Alkitab, sesungguhnya Leviathan itu apa? Mungkin saja itu sekedar buaya. Tapi di sini kemudian para ilmuwan kemarin-kemarin kan menemukan fosil paus raksasa segede paus sperma yang sekarang, tapi giginya tajam-tajam, gede-gede lagi, dan ini jelas adalah jenis hewan pemburu. Para akademisi itu langsung menamai itu sebagai Leviathan. Jadi kalau akademisi itu menamai fosilnya sebagai Leviathan, berarti yang dipakai sampai sekarang itu adalah terjemahan Yahudi. Jadi begini, terjemahan formal Yahudi tentang Leviathan itu adalah ikan raksasa di laut. Sedangkan orang Kristen menganggapnya ular raksasa di laut. Walaupun asal kata Leviathan itu berasal dari kata meleor, melingkar, tetapi karena di situ diceritakan di Henok ya, bahwa Tuhan itu akan membunuh Leviathan, kemudian membagikan dagingnya kepada orang-orang yang benar. Nah, kan orang Yahudi itu tidak boleh makan ular, sama seperti Muslim. Jadi mereka tuh punya tradisi kosher yang pernah kita juga bahas di episode ini. Nah, karena itu, maka tidak mungkin Leviathan yang bisa dimakan oleh orang-orang yang benar itu jenis ular. Pasti jenisnya ikan, karena kalau ikan pasti sama orang Yahudi bisa dimakan. Gitu. Baraya pusing nggak? Kalau pusing, yuk kita lanjut ke hewan berikutnya yang ada di Alkitab, Behemoth.
Tidak seperti Leviathan yang diceritakan di 5 tempat, Behemoth hanya diceritakan di 1 tempat, tapi penggambarannya detail sekali. Ada di dalam Ayub menceritakan bahwa Tuhan telah menciptakan hewan yang luar biasa besar dan kuat, namanya Behemoth. Tulang-tulangnya seperti tembaga, kepalanya besar, rahangnya kuat, ekornya besar seperti kayu cedar, seperti kayu arash. Kemudian punya pedang, pedang bisa diartikan tanduk, gigi, atau apapun, pokok artinya pedang. Kemudian pemakan rumput. Hewan apa yang dimaksud? Diceritakan juga di sini bahwa hewan itu sering menderum di bawah air. Jadi suka ketutupan sama teratai-teratai yang ada di atasnya. Tapi bukit-bukit memberikan kepada dia makanan. Berarti hewan yang dimaksud juga adalah hewan yang suka naik turun bukit untuk makan rumput. Menurut Baraya, hewan itu apa? Terjemahan Alkitab di Indonesia menyebut bahwa yang dimaksud itu adalah kuda Nil, dan memang itu adalah tafsiran yang paling banyak digunakan, kuda Nil. Kalau kita merujuk pada teks-teks Yahudi, disebut bahwa yang dimaksud dengan Behemoth itu adalah Leviathan jantan. Jadi Tuhan menciptakan Leviathan. Leviathan itu sepasang. Yang betina disimpan di air namanya Leviathan. Yang satu lagi disimpan di darat, di gurun pasir, namanya Behemoth. Nanti ada satu lagi makhluk namanya Ziz yang menguasai udara. Nanti sesudah ini kita bahas. Nah, jadi Behemoth itu adalah penguasa daratan dan hewan yang paling kuat. Dalam teks-teks Yahudi itu dikatakan kalau dia meraung, gitu. Itu hewan-hewan yang lain sampai setahun nyumput di rumahnya masing-masing, di sarangnya masing-masing. Sehingga dijelaskan bahwa kelinci gitu, kambing itu tidak usah takut pada predator, karena bahkan predator pun ngumpet. Tetapi hewan apakah yang dimaksud? Kalau teks itu ada, kalaupun teks itu palsu, misalkan kalaupun teks itu tidak otentik, maka kita harus tahu bahwa teks tidak otentik itu muncul dari sesuatu yang otentik gitu. Misal ketika kita melihat Nyi Roro Kidul, bahkan orang yang paling tidak percaya dengan Nyi Roro Kidul sekalipun harus percaya bahwa ada sesuatu yang sangat berbahaya di Laut Selatan yang memunculkan mitos Nyi Roro Kidul. Kalau Baraya tidak percaya dengan mitologi Gunung Merapi, misalkan di situ ada Eyang Sempu Jagat, percayalah ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa muncul mitologi itu gitu. Nah, sekarang Behemoth, kalaupun orang tidak percaya dengan Behemoth, maka percayalah ada hewan, sesuatu yang menginspirasi orang untuk membuat gambaran tentang Behemoth gitu. Nah, itu apa? Walaupun kebanyakan penafsir mengatakan itu adalah kuda Nil, tetapi ada 2 karakter yang bertentangan dengan kuda Nil. Kuda Nil tidak pernah naik turun gunung untuk cari makanan, yang pertama. Kedua, kuda Nil tidak memiliki ekor yang sangat besar. Maka ada tafsiran bahwa itu adalah dinosaurus. Kenapa bisa dinosaurus? Begini Baraya, kita pernah bahas di episode ini, di Afrika, di Kongo, itu ada hewan kriptozoologi. Entah benar ada atau tidak, tapi yang jelas orang-orang pygmy, orang pedalaman Afrika, menyatakan pernah melihat, bahkan pernah memakan hewan yang namanya Mokelembembe. Ukurannya sebesar gajah, tetapi lehernya seukuran jerapah, dan ekornya sangat berat dan besar, warna tubuhnya coklat. Dan dia disebut Mokelembembe karena dia selalu menghentikan arus aliran sungai. Jadi sama seperti penggambaran di dalam Ayub, bahwa ketika sungai Jordan meluap, itu si Behemoth itu tidak gentar terhadap aliran sungai yang besar itu gitu. Nah, apakah Behemoth yang dimaksud itu adalah Mokelembembe? Mengingat Mokelembembe itu adalah hewan yang sampai tahun 1990-an masih dilaporkan oleh orang-orang pedalaman pygmy. Bahkan pernah ada seorang ahli kriptozoologi yang datang ke sana dan melihat langsung, walaupun gagal memotret atau mencetaknya. Tapi kan Mokelembembe yang dimaksud tidak memiliki tanduk. Ada juga di Afrika hewan yang namanya Emelentuka. Emelentuka itu adalah triceratop yang diperkirakan masih hidup di hutan-hutan pedalaman Kongo. Di situ dijelaskan Emelentuka itu memiliki tanduk panjang yang mungkin saja bisa diartikan sebagai pedang. Dia makan rumput, kepalanya besar, badannya besar, ekornya besar, dan sangat kuat. Dia juga termasuk hewan yang suka berendam di dalam air, dan dia memungkinkan juga untuk naik gunung, mendaki gunung lewati lembah. Nah, mungkinkah Behemoth yang dimaksud itu adalah triceratop yang sampai sekarang masih ada? Kita tidak tahu, tapi kita terbuka untuk kemungkinan itu. Karena begini Baraya, sesuatu yang tidak ada di zaman sekarang mungkin ada di zaman Ayub. Kita pernah cerita tentang Karkadan.
Itu Ibnu Battuta tahun 1400 ketika dia sedang menjelajah dunia di India, dia bertemu dengan hewan yang namanya karkadan. Ketika terjadi pertarungan antara gajah dengan karkadan, dua-duanya mati. Karkadan menusuk leher gajah sampai tembus, gajahnya mati dan menimpa si karkadannya sampai karkadan lehernya patah. Jadi dua-duanya mati. Nah, karkadan itu adalah hewan nyata yang dilihat oleh Ibnu Battuta. Apakah itu badak? Mungkin, tetapi banyak yang menyebut bahwa itu adalah Elesmotherium. Hewan yang semestinya sudah punah di zaman es, tetapi di abad 14 oleh Ibnu Battuta dilihat. Jadi maksudnya sekali lagi bukan berarti itu nyata benar-benar tafsirannya seperti itu. Cuman maksudnya mungkin saja ada hewan yang di zaman Ayub masih ada tetapi sekarang sudah punah dan kita tidak tahu apa. Dan mungkin itulah yang dimaksud dengan behemoth di dalam Alkitab, kitab Ayub. Kemudian kita bahas makhluk ketiga, Ziz. Bukan Aziz Gagap tapi Aziz Zedai. Di Mazmur, di Alkitab itu hampir tidak ditemukan itu. Bahkan di terjemahan bahasa Indonesia itu tidak disebutkan hewan ini. Tetapi dalam terjemahan-terjemahan yang lain atau dalam Septuaginta itu juga disebutkan bahwa ini, hewan ini, Ziz Zedai ini ada bersama burung-burung. Dan ada penggambaran di Mazmur yang lain, babi hutan ngorek-ngorek, kemudian Ziz memakannya gitu. Hanya itu saja. Tetapi balik lagi ke kitab-kitab mistik Yahudi, misalkan di Henok atau Gadabah yang semacam itu diceritakan lebih jauh lagi bahwa Ziz itu yang tadi adalah pasangan dari Leviathan dan Behemoth. Ketika Behemoth menguasai daratan dan tinggal di gurun pasir di sebelah timur surga Eden, Taman Eden, Leviathan menguasai perairan dan tinggal di Mediterania, maka Ziz Zedai itu berkuasa di langit. Di masa lampau ada dua orang rabi Yahudi yang berlayar di lautan. Kemudian di tengah laut dia menemukan ada burung yang gede banget, sedemikian besar sampai kepalanya di angkasa tidak terlihat, sedangkan kaki-kakinya itu sepergelangan kakinya itu ada di air. Awalnya dia ngira, lautnya dangkal, ternyata karena sepergelangan burung. Tetapi ketika mau nyemplung ke situ, ada suara dari Tuhan, jangan nyemplung ke situ. Karena 7 tahun yang lalu ada tukang kayu bawa kapaknya jatuh ke laut ini. Dan sampai sekarang, sudah 7 tahun kemudian, si kapaknya tidak sampai ke dasar. Saking dalamnya tuh laut. Tapi walaupun saking dalamnya itu laut, cuman sepergelangan kakinya si burung Ziz itu. Jadi besar sekali nih burung. Karena hampir tidak ada kata Ziz Zedai di dalam Alkitab, yang kalaupun ada itu hanya dalam beberapa terjemahan. Ini apa sih, Bu? Ini, maka mungkin saja kita buka kemungkinan bahwa teks ini tidak ada dalam versi aslinya, atau mungkin ini palsu, atau mungkin ini gabungan dari cerita-cerita atau mitologi-mitologi yang ada sebelumnya. Kalau memang kita terima penafsiran ini, maka kita harus buka kemungkinan tentang hewan yang namanya Anzu. Anzu itu adalah makhluk burung yang sangat besar, yang luar biasa, dan sampai sedemikian mengerikan, sampai ditakuti oleh para dewa, sampai dibunuh oleh Ninurta. Itu ada dalam teks-teks Sumeria kuno. Nah, Anzu ini diceritakan adalah hewan yang sangat besar. Kalau dia terlalu dekat dengan bumi, mengepakkan sayapnya, maka akan terjadi badai pasir. Dan kalau dia kongkorongok di pagi hari, maka itu suaranya akan menggetarkan seluruh dunia. Jadi kalau dalam versi Yahudi yang tadi dikatakan itu, kalau ada suara meraung dan kemudian menteror semua makhluk hidup yang ada di bumi, itu adalah Behemoth. Kalau dalam teks Sumeria kuno, yang meraung itu adalah Ziz. Sehingga orang-orang Sumeria itu kalau ada badai pasir pasti langsung bilang, oh ini Anzu gitu. Anzu yang kemudian berubah jadi Ziz di Alkitab. Hewan yang semacam ini akhirnya berkembang ke seluruh dunia. Cerita tentang Ponik atau Pinik yang ada di Eropa itu munculnya di sini. Atau kalau Baraya main ke Cina, di Cina itu kan ada 4 penguasa arah mata angin. Ada naga, ada biako, harimau putih ya, kemudian ada kura-kura berekor ular, dan di bawahnya di selatannya itu ada burung. Nah, burung yang dimaksud ini adalah burung yang berasal dari Persia, yang kemungkinan juga adalah Anzu. Dulu si Anzu ini pernah bikin perkara. Dia pernah bawa telurnya jatuh, dan pas telurnya jatuh itu 60 kota banjir. Cepal sama telurnya itu banjirnya segini gara-gara cepal itu gitu. Nah, itu cerita tentang penggambaran betapa besarnya Anzu atau Ziz itu.
Nah, di sekitaran situ juga ada kebudayaan Persia, dan kebudayaan Persia juga punya hewan yang seperti itu, tetapi digambarkan bahwa Anzu atau Ziz yang dimaksud itu cuman kepalanya doang yang burung dan kakinya dan sayapnya, badannya itu badan singa. Dan inilah yang kemudian melahirkan Griffin di Eropa. Jadi Griffin yang ada di Eropa itu munculnya dari Anzu yang gabung sama komposit, gabung sama singa, dan ini diperkenalkan di kebudayaan Persia kuno. Jelas bahwa Griffin yang dimaksud itu adalah hewan mitologi, tetapi Ziz di dalam Alkitab mungkin bisa kita tafsirkan sebagai hewan atau burung pemakan bangkai, karena dia cukup besar, cukup mengerikan, dan dia makan segalanya. Atau bisa juga kita ketemu dengan Thunderbird. Thunderbird itu adalah hewan burung yang luar biasa besar, sampai lebih besar daripada manusia dan pernah hidup di bumi. Mungkin saja itu, atau mungkin juga itu pterodaktil gitu. Kan banyak sekali penampakan-penampakan itu ya. Sekali lagi saya tidak bilang bahwa dinosaurus atau apa itu masih hidup di zaman itu, tetapi saya bilang kita terbuka kemungkinan bahwa di zaman Ayub atau di zaman Mazmur itu berarti Daud ya, Salomo, Daud gitu, berarti di zaman itu masih ada Thunderbird atau apa. Jadi mungkinlah ini yang memunculkan penggambaran yang mengerikan tentang Anzu atau Ziz itu. Oke, baraya itu saja. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Silahkan simak episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.